halo Michelle. Wah, kalian lagi menikmati udara pagi ya? Iya, Lause. Pengen ya rasanya punya taman sebagus ini supaya kita bisa lihat tiap hari. Wah iya, pasti teman-teman di rumah setuju juga. Oh iya, kita sama-sama sapa dulu yuk. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat ya, Tuhan sudah pelihara kita semua sampai hari ini. Iya, kita mau bersyukur ya sama Tuhan. Kita sudah diberi hari yang indah. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagunya Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersyukur dan kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk semua kita lepas tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan beri. Tuhan, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oh ya teman-teman, Lause ada bawa beberapa macam bunga loh hari ini. Kalau favorit kalian ada nggak yang diantara di sini? Aku suka mawar Lause, bagus, bisa banyak kelopaknya dan ada banyak warnanya juga. Kalau kamu Angie? Kalau aku yang ini, lavender, warnanya ungu, baunya wangi banget. Wah iya, kalau teman-teman di rumah suka yang mana? Iya, ada banyak loh bunga-bunga yang cantik yang Tuhan ciptain. Kalian mungkin ada yang suka anggrek, tulip, lili, anyelir. Kalau yang kita lihat ada banyak di sini apa ya namanya? Bunga matahari, Lause. Iya, bunga matahari itu kalau kalian lihat tumbuhnya menghadap ke satu arah loh. Iya, Lause, menghadap ke matahari ya. Betul. Bunga matahari mengikuti arah sinar matahari yang memberi sumber energi untuk dia bisa bertumbuh. Kalau manusia, kita juga nggak bisa sendiri loh. Kita harus setiap hari berjalan mengikuti siapa ya supaya terus bertumbuh? Mengikuti Yesus Lause. Iya betul. Kita harus jalan serta Yesus. Yuk teman-teman, kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagunya ya. Dalam suka jalan
ngomong-ngomong soal bunga matahari, aku baca ada 70 macam jenisnya loh. Wah, banyak banget ya. Satu macam bunga aja Tuhan ciptakan bervariasi. Iya, selain cantik dilihat, Tuhan ciptakan bunga matahari dengan banyak manfaat loh. Iya loh, bijinya juga bisa dimakan. Aku pernah makan bijinya loh. Bener, dari akar, batang, daun, sampai bijinya bisa dipakai semua untuk kesehatan kita. Gak cuma bunga matahari adik-adik yang diciptakan dengan banyak manfaat, kita juga semua diciptakan Tuhan pasti punya talenta yang bermacam-macam. Ada yang pintar nyanyi, ada yang suka main musik, ada yang pintar gambar. Semuanya bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Oh iya, kayak yang di lagunya Big Ox Malia Lausa. Gimana kalau kita ajak teman-teman semua menyanyikan lagunya? Yuk. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Betul ya adik-adik, kita semua dicintai dan amat berharga buat Tuhan. Tuhan Yesus bahkan mau lahir di dunia dan mati untuk menebus setiap kita. Lalu bulan ini kita ada tim song, kata-katanya bagus loh, tapi aku lupa judulnya. Apa ya? Aku ingat Lausa judulnya Jaminan Mulia ya. Iya betul, kita mau memuji Tuhan yang sudah menebus kita ya, memberi jaminan yang mulia supaya kita jadi anak Tuhan dan pewaris surga. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagunya ya. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku penebusku. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus.
ya. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita pamitan dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di kelas Madya. Salam Smile Heboh. Oke, kita sama-sama siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar saat belajar firman Tuhan kita bisa fokus dan mendapatkan berkat firman dengan baik, sebagaimana tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Allah membangkitkan hakim-hakim lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur kalau saat ini, hari ini kami boleh kembali bertemu dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami agar kami boleh fokus, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mendapatkan berkat itu dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, berkenan kepada Tuhan dan dikasihi oleh keluarga kami. Terima kasih Bapa, bimbing kami dan tuntun kami terus, karena doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sesungguhnya. Haleluya, amin. Oke, kita buka bersama-sama Alkitab kita, dan kita buka di dalam kitab Ibrani, ya, kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 34. Bila sudah selesai dan sudah siap, Lese akan bacakan dan kalian dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Adik-adik, sesungguhnya Lese ingin banget ada tanya jawab kepada kalian semua, tetapi susah ya. Itulah yang membuat saya tidak bisa segera menjadi tahu akan semua jawaban kalian. Ya, kalau seperti ini rasanya saya jadi kangen banget. Kita bertatap muka seperti dulu agar saya bisa tahu dengan pasti apakah kalian mengerti di setiap firman yang kita pelajari, atau sebaliknya. Ya, apa boleh buat. Baiklah adik-adik, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin mengatakan, saya dulu punya bayangan atau gambaran dari Alkitab yang saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, juga cerita-cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu saya ketika saya masih menjadi murid sekolah minggu, bahwa di dalam bayangan saya, negara Israel dan negara-negara di sekitarnya itu terdiri dari dataran, bebatuan, dan sedikit pepohonan, sehingga menghasilkan kesan daerah tersebut tidak seperti di Indonesia yang masih banyak hutan-hutan yang lebat dan rindang. Dengan itu saya menggambarkan bahwa negeri tersebut terkesan sangat kering dan panas. Ternyata tidak, adik-adik.
Israel, kalau tertulis di dalam Alkitab, adalah sebuah negara yang berada di daerah yang sangat bagus dan lengkap, sehingga sangat cocok baik itu untuk pertanian dan peternakan. Itulah adik-adik bangsa Israel ketika itu baru keluar dari masa penindasan di Mesir, tentunya zaman Musa, dan masuk ke tanah perjanjian Kanaan sepeninggalan zaman Yosua, segera melupakan segala pertolongan, penyertaan Tuhan. Tuhan yang semestinya harus dan selalu mereka sembah dan agungkan. Sangat tragis ketika bangsa Israel dilimpahi oleh berkat-berkat dan kenikmatan hidup yang melimpah di tanah perjanjian tersebut. Segala sesuatunya menjadi sangat mudah dan berlimpah, sehingga bagi mereka begitu mudahnya melupakan Tuhan. Ya, melupakan Tuhan karena kenikmatan dan kelimpahan hidup dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan di dalam kehidupan mereka. Mereka tergoda kepada penyembahan kepada berhala dan juga ikut menyembah dewa-dewa yang disembah oleh penduduk Kanaan, dan mereka semakin menolak Tuhan. Itulah sikap bangsa Israel yang benar-benar mendukakan hati Tuhan. Bisa dibayangkan, tentunya Tuhan sangat jijik melihat pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka dengan maksud atau demi untuk mengarahkan mereka pada pertobatan. Dengan itulah Tuhan memakai orang Aram, orang Moab, orang Kanaan, orang Amon, orang Filistin, dan kelompok-kelompok yang lain untuk menghukum umatnya yang berdosa itu. Kalian pasti tahu kan kebiasaan bangsa Israel? Setiap bangsa Israel menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu dan tidak tahan terhadap penindasan, segera mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Alkitab menulis itu tidak hanya sekali dua kali, tapi sering kali. Dari sinilah adik-adik, Tuhan yang penuh dengan belas kasih mengutus hakim-hakim untuk melepaskan dan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Ya, tentunya dengan tujuan supaya mereka bertobat kembali dan sadar akan kesalahan itu. Nah adik-adik, untuk membebaskan Israel dari musuh-musuhnya, maka Tuhan membangkitkan 12 pemimpin dan yang terkenal disebut dengan hakim-hakim, dan mereka dari berbagai suku. Di antaranya saya akan menyebutkan beberapa saja ya, yang populer aja karena itu banyak sekali. Yang pertama, Deborah. Deborah adalah seorang hakim perempuan. Seorang perempuan yang mendapatkan jabatan dari Tuhan untuk menjadi hakim untuk bangsa Israel dan turut berperang dan mengalahkan Kanaan yang pada waktu itu menjadi panglima adalah Sisera. Dan Sisera mati di tangan seorang perempuan yang bernama Yael. Seorang perempuan, dia menjadi panglima perang, memimpin untuk berperang melawan suku atau bangsa Kanaan pada waktu itu. Yang kedua, Gideon. Gideon adalah seorang anak penyembah berhala. Jadi orang tua Gideon itu adalah orang yang menyembah berhala. Ya, karena saat itu bangsa Israel tergoda kembali untuk berbuat yang mendukakan Tuhan. Tetapi Tuhan mau pakai dia untuk berperang melawan bangsa Midian. Yang ketiga, Yefta
adalah anak seorang pelacur, Tuhan juga mau pakai mereka menjadi hakim untuk berperang melawan Bani Amon. Tuhan kalau sudah memakai, Tuhan tidak pernah memilih orang-orang yang baik atau orang-orang yang berkualitas, karena tahu bahwa itulah gambaran manusia pada waktu itu. Yang keempat, Simson. Ya, kalau Simson ini tentunya adik-adik sangat kenal ya dengan satu tokoh kita ini. Dia seorang nasir Allah yang dipakai Tuhan untuk melawan bangsa Filistin. Dan kalian tahu kan sepak terjangnya, apa aja yang dilakukan. Itulah 4 hakim yang sudah saya sebut, dan masih ada lagi 8 hakim yang lain yang dibangkitkan untuk menolong bangsa Israel dan mengarahkan mereka untuk bertobat. Ingat bahwa mereka atau bangsa Israel itu yang dapat menolong mereka semua itu hanya Tuhan dan firman-Nya. Dari 4 kisah tadi adik-adik, ada satu catatan yang adik-adik perlu ingat ya. Mereka semua tidak dapat menyelamatkan umat Tuhan secara konsisten, memimpin mereka dalam jalan yang benar. Jadi setelah mereka meninggal, bangsa Israel kembali menyembah berhala. Ya, saya ulangi lagi. Di dalam catatan ini, mereka semua, yaitu hakim-hakim yang dibuat Tuhan itu, tidak dapat menyelamatkan umat Tuhan secara konsisten. Mereka dalam jalan yang benar. Setelah mereka meninggal, maksudnya hakim-hakim itu meninggal, bangsa Israel kembali menyembah berhala. Lalu dengan tema kita pada hari ini adalah satu pertanyaan di dalam kita. Kalau sudah begitu, lalu pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka? Adik-adik tahu kan jawabannya? Ya, jawabannya adalah Allah sendiri, bukan para hakim-hakim. Oleh karena itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama dinubuatkan suatu hari Tuhan akan mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat, raja atas umatnya yang lahir dari keturunan Daud. Jauh sebelumnya sudah ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Maka adik-adik, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah menggambarkan dan menyusun atau menubuatkan akan lahirnya Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Karena apa? Hakim-hakim bisa menyelamatkan bangsa Israel itu secara jasmani, tetapi belum secara rohani. Dan siapa yang bisa menyelamatkan secara rohani? Ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua dari apa yang sudah saya paparkan ini, kita mengambil satu kesimpulan bahwa seperti bangsa Israel, kita terkadang melakukan apa yang kita pikir benar atau apa yang ingin kita lakukan meskipun kita tahu bahwa Allah telah berkata tidak. Nah, kalau kita melanggar sesuatu itu, apa konsekuensinya yang terburuk? Ada yang tahu kan? Kalau Tuhan sudah mengatakan jangan, tapi kalau kita tetap menyerang, maka kita akan seperti bangsa Israel, dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar. Dan kesimpulan berikutnya bahwa kita bertobat
dan kemudian berdosa lagi dan lagi. Jadi, kalau bangsa Israel pada zaman hakim-hakim, mereka bertobat. Tetapi setelah itu, mereka berdosa lagi. Dan terus melakukan itu terus-menerus. Maka kita memerlukan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dan tetap mengubah kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Allah itu setia dan penuh belas kasihan kepada seluruh umatnya dan mengampuni dosa. Karena itu, percayalah kepada Tuhan di dalam Kristus. Karena kalau kita sudah terima Kristus, maka hidup kita akan dibimbing terus. Dan selama kita bersandar kepada Kristus, maka Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, meskipun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa, meteraikan ke dalam hidup kami setiap firman yang kami pelajari, baik saat ini maupun waktu-waktu yang sudah kami lewati, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, karena seluruh doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai di sini adik-adik. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Semangat. Tetap bersandar kepada Tuhan. Amin.